Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Maharani dengan NPM 2359201083. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan sebuah dataset menggunakan aplikasi RapidMiner. Dataset yang digunakan itu berasal dari file data penggunaan kursi di perpustakaan. Pengolahan data dilakukan menggunakan 3 algoritma klasifikasi, yaitu decision tree, ada KNN, dan ada naive Bayes. Selanjutnya akan ditentukan algoritma yang paling akurat menggunakan operator perform. Pada proses ini, dataset terlebih dahulu dipanggil retrieve okupani yang berfungsi untuk mengambil data dari repositori RapidMiner. Data ini merupakan dataset yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, pada bagian ini ditampilkan jendela create filter yang berfungsi untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Di sini yang pertama, filter yang pertama yaitu menggunakan atribut occupancy status dengan kondisi is not missing. Artinya sistem hanya akan mengambil data yang memiliki nilai pada kolom occupancy status dan secara otomatis mengabaikan data yang kosong atau tidak terisi. Filter kedua yaitu menggunakan atribut seed ID dengan kondisi sama juga yaitu is not missing. Sini kita langsung okein saja. Di sini ada dataset multiply, yaitu diproses menggunakan 3 operator cross validation, masing-masing algoritma decision tree, ada KNN, dan ada naive Bayes. Nah, pada bagian cross validation di decision tree, yaitu di sini decision tree itu digunakan untuk membangun model dari data training. Model yang dihasilkan kemudian diterapkan ke data testing menggunakan apply model. Hasil prediksi selanjutnya dievaluasi dengan proforma decision tree untuk mengukur akurasi dan kinerja model. Prosesnya itu dilakukan berulang kali pada beberapa fold sehingga hasil evaluasi menjadi lebih akurat dan stabil. Selanjutnya di sini ada KNN. Di dalam KNN ini sendiri kita membangun model dengan menyimpan pola data latih berdasarkan jarak antar data. Modelnya itu kemudian diterapkan ke data uji menggunakan apply model. Selanjutnya performan KNN itu digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi seperti akurasi dan tingkat kesalahan. Prosesnya itu dilakukan berulang kali pada setiap fold sehingga performa KNN dapat diukur secara lebih objektif. Dan yang terakhir yaitu naive Bayes. Di naive Bayes itu sendiri membangun model klasifikasi berdasarkan probabilitas, dan asumsi bahwa setiap atribut saling independen. Model yang dihasilkan kemudian diterapkan ke data melalui uji apply model. Hasil prediksi selanjutnya dievaluasi menggunakan performa naive Bayes untuk mengetahui tingkat akurasi dan kinerja model itu sendiri. Jadi dengan adanya cross validation itu evaluasi dapat dilakukan secara berulang sehingga hasil yang diperoleh lebih stabil dan dapat dipercaya. Di sini kita langsung saja running untuk mengetahui hasil mana yang lebih tertinggi. Nah,
Di sini dari KNN. Di sini dari performa KNN itu sendiri akurasinya 46%. Sedangkan kalau dari decision tree-nya di sini ada 48. Nah, kalau dari performance vektor dari Naive Bayes-nya itu akurasinya itu 52%. Jadi yang paling tertinggi itu ada di Naive Bayes, yaitu terdapat 52%. Kedua ada KNN, kedua ada performa dari decision tree, yaitu terdapat 48%. Dan terakhir yaitu ada di performance dari KNN, yaitu 46%. Pada soal kedua ini, yaitu di sini kita disuruh untuk pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering K-means dengan K3. Langsung saja. Di sini kita akan mengimpor sistem dari data file CSV. Karena di sini saya sudah menambahkannya. Langsung saja kita ke bagian clustering. Di sini jangan lupa kita tautkan dulu ke Exa. Lalu untuk tahu clustering ini tadi kita disuruh K-means-nya untuk menjadi 3. Di sini saya sudah mengubahnya yang awalnya 5 tadi menjadi 3. Proses K-means itu sendiri tadi kita disuruh K-means-nya K-nya menjadi 3 yang awalnya 5. Juga mengelompokkan data ke senter terdekat, menghitung ulang posisi senteroid. Proses diulang sampai hasilnya stabil. Hasil dari tahap ini adalah data yang sudah terbagi ke dalam klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Di performance hasil dari clustering ini, kita akan melihat seberapa baik hasil dari pengelompokan. Setelah itu kita langsung saja running untuk mengetahui hasilnya. Di sini sudah dikelompokkan ya, seperti ID-nya, klasternya 1 seperti ini. Bisa juga kita ubah di sini. Ini masih, tapi dia urutannya sudah berubah ya. Enggak, ini. Nah, ini dari 1. Di sini performa vektor. Kita lihat dari cluster 0, di sini ada minus 53.045,367. Ada juga di sini cluster 1 di minus 53.045,732. Dan cluster 2 di sini ada minus 53.178,818. Dan ada Davis Boulding. Di sini ada minus 0,502. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.